Harus kita akui bahwa investasi di kabupaten-kabupaten tetangga itu lebih maju daripada di kabupaten kita. Ini tidak bisa dipungkiri. Harus ada banyak meja yang harus didatangi. Investasi padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja. Karena apa? Kebutuhan masyarakat Situbondo salah satunya itu adalah sulit mencari pekerjaan. Sulit untuk mencari pemimpin yang terbaik. Paling tidak pemilu ini akan mencegah yang terburuk untuk tampil. Pak Tenang, Pak Menang. Sukses untuk Mas Rio dan Mbak Ulfi. Merdeka! Selamat malam untuk masyarakat Situbondo. Merdeka! Mengenai sosok calon bupati dan calon wakil bupati kita, yaitu Mas Rio dan Mbak Ulfi, kami melihatnya bahwa kedua beliau ini kan bisa mewakili generasi muda yang menurut banyak orang ini bahwa orang muda itu lebih kenceng larinya, lebih kreatif, lebih mempunyai pandangan-pandangan yang inovatif dan nilai-nilai positif lainnya. Oleh sebab itu kami merasa bahwa kehadiran Mas Rio dan Mbak Ulfi yang ingin membangun Situbondo ke depan ini perlu diberi apresiasi dan yang terpenting perlu diberi kesempatan. Bagaimana nanti seandainya Mas Rio dan Mbak Ulfi ini diberi amanah oleh masyarakat Situbondo, maka kedua beliau ini akan benar-benar membawa Situbondo ini naik kelas. Artinya lebih baik lagi situasi dan kondisinya, kesejahteraan masyarakatnya dibanding periode-periode sebelumnya. Menurut saya bahwa investasi di Kabupaten Situbondo selama ini sudah jalan sih. Tetapi bahwa iklim investasi ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Kalau kita perbandingkan dengan kabupaten tetangga yang katakanlah baik secara kultur, secara kemampuan keuangan, lalu secara geografis, potensi alam dan sebagainya, harus kita akui bahwa investasi di kabupaten-kabupaten tetangga itu lebih maju daripada di kabupaten kita. Ini tidak bisa dipungkiri. Nah, oleh sebab itu sudah saatnya pemerintah kabupaten ini memperbaiki pola-pola bagaimana sekiranya investasi itu bisa berkembang di Kabupaten Situbondo. Bagaimana investor itu akan menaruh investasinya di Kabupaten Situbondo kalau mereka merasa dipersulit? Harus ada banyak meja yang harus didatangi. Harus banyak kebijakan yang harus didatangi. Lalu bagaimana mereka akan berinvestasi kalau dia merasa tidak nyaman, merasa tidak aman untuk berinvestasi di Situbondo? Nah, pola-pola seperti itulah yang mestinya harus diperbaiki. Entah kebijakannya, entah membuka keran seluas-luasnya dengan mempermudah orang untuk berinvestasi, dengan memberikan rasa aman kepada investor sehingga dia tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi di Situbondo. Ketika penyusunan visi misi itu memang investasi menjadi perhatian serius kami kepada pasangan Mas Rio dan Mbak Ulfi. Nah, oleh sebab itu kami sangat mendorong, memberikan masukan-masukan kepada pasangan calon bupati kita, bagaimana sekiranya nanti ketika Mas Rio dan Mbak Ulfi sekali lagi dipilih rakyat
untuk menjadi pemimpin kita, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kedua beliau ini mempunyai kebijakan-kebijakan yang pro terhadap investasi. Kami menyarankan sesuai dengan iklim di Kabupaten Situbondo bahwa investasi yang harus dilakukan adalah investasi yang padat karya misalnya. Ya, apa itu? Yaitu investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Nah, tentunya ada syarat-syarat untuk ke situ. Jadi pertama, dia harus bisa meyakinkan investor bahwa berinvestasi di Kabupaten Situbondo aman. Lalu yang kedua, menyediakan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang kita. Daerah-daerah mana yang strategis untuk industri misalkan. Ya, akses jalan ke daerah itu, aliran listrik, keamanan. Nah, ini harus dikondisikan sehingga pada akhirnya investor merasa ada kemudahan-kemudahan dan dukungan untuk berinvestasi di Kabupaten Situbondo. Itu yang harus dilakukan. Kita melihat data. Potensi apa yang bisa dikembangkan di kabupaten kita. Jadi kami mengharapkan nanti investasi yang kita harapkan ini adalah yang pertama, investasi yang bisa memanfaatkan sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo. Misalkan kita mempunyai potensi perikanan. Ya, di sektor itulah kami harap nanti Mas Rio dan Mbak Ulfi bisa menarik investor. Bagaimana misal pengolahan ikan misalkan. Karena seperti yang disampaikan kemarin, ikannya dari Situbondo, lalu proses pemindangan dan sebagainya di kabupaten tetangga. Nah, seandainya itu bisa dilakukan di Situbondo, saya yakin pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Situbondo, manfaat yang bisa diperoleh itu akan lebih besar daripada sekedar kita mengirim bahan mentah. Itu di sisi perikanan. Lalu di sisi perkebunan, pertanian kan juga banyak. Bahwa kita punya tembakau yang baik, punya kopi, ya, punya tebu, jagung dan sebagainya, di bidang ternak dan sebagainya. Nah, potensi-potensi alam ini seyogyanya dikembangkan melalui investasi-investasi yang ada. Maka sekali lagi kami menyarankan kemarin kepada Mas Rio bahwa investasi yang digagas itu adalah investasi padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja. Karena apa? Kebutuhan masyarakat Situbondo salah satunya itu adalah sulit mencari pekerjaan. Jadi dengan adanya investasi yang membuka lapangan pekerjaan ini, maka akan banyak ekonomi efek yang akan dihasilkan. Semua orang pasti menginginkan pemimpin yang terbaik. Tetapi saya mengingatkan juga bahwa proses pemilu ini untuk mencari yang terbaik itu susah. Tetapi paling tidak kalau masyarakat Situbondo itu bijaksana dan paham mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini, maka walaupun saya meyakini sulit untuk mencari pemimpin yang terbaik, paling tidak pemilu ini akan mencegah yang terburuk untuk tampil. Oleh sebab itu, memang banyak orang yang mengatakan Mas Rio bisa apa, Mbak Ulfi bisa apa, mereka masih terlalu muda untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk memimpin, bagaimana kita bisa tahu kemampuan mereka? Sekarang ini kan zamannya orang muda untuk berkiprah dan memimpin. Oleh sebab itu, saya berharap masyarakat Situbondo
dengan kedewasaan berpolitiknya memberi kesempatan kepada pasangan muda ini untuk memimpin kabupaten kita yang tercinta ini. Karena kalau kita lihat potensi Kabupaten Situbondo ini sungguh luar biasa menurut saya. Kalau kita melihat sejarah, Dendels itu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Loh, kenapa kok berhenti di Panarukan? Kok tidak di Probolinggo? Atau lanjut ke Banyuwangi? Karena Situbondo atau Panarukan ini potensinya sungguh luar biasa. Jadi kami berharap Mas Rio dan Mbak Ulfi bisa mengulang sejarah kesuksesan Kabupaten Situbondo di masa-masa yang silam. Pak Tenang, Pak Menang. Sukses untuk Mas Rio dan Mbak Ulfi. Merdeka!